Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang Ibu sayangi. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada materi kali ini, kalian akan belajar tentang jenis paragraf berdasarkan kalimat utama dan cara mengembangkan ide pokok. Pada subtema 1, kalian telah mengetahui jenis paragraf ada 3 macam. Yang pertama, ada paragraf deduktif yang kalimat utamanya ada di awal, paragraf induktif kalimat utamanya ada di akhir, dan paragraf campuran yang kalimat utamanya ada di awal dan akhir. Serta kalian kemarin juga telah mengetahui ide pokok dari sebuah bacaan. Nah, sekarang kebalikannya, mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ayo kalian simak teks berikut ini dan diidentifikasi termasuk jenis teks apa. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dari teks tersebut dapat kita cari kalimat utamanya. Nah, ciri-ciri kalimat utama adalah mencakup hal yang umum dulu, baru ke hal yang khusus. Ada di mana ya kira-kira? Ini. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Itu merupakan kalimat utamanya. Jika kalimat utamanya ada di depan, nah, ide pokoknya berarti kegiatan bersepeda menyenangkan dan menyehatkan. Sehingga disebut dengan paragraf deduktif. Selanjutnya, apapun jika dilakukan secara berlebihan bukanlah hal yang baik. Sama halnya seperti mengkonsumsi makanan. Terlalu banyak makan juga bisa mendatangkan berbagai macam penyakit. Misalnya saja obesitas, serangan jantung, stroke, dan penyakit-penyakit lain seperti kolesterol dan gula. Untuk itu, makanlah sesuai dengan kebutuhan tubuh demi menjaga kesehatan jangka panjang. Oke. Dari teks ini dapat kita ketahui ada di mana kalimat utamanya. Nah, kalimat utama jika ada di akhir dengan ciri-cirinya ada kata untuk itu, maka dari itu, jadi, sehingga. Berarti ada kesimpulannya. Jika sudah bertemu dengan kalimat utama, bisa dicari ide pokoknya. Ide pokoknya yaitu makanan sesuai kebutuhan membuat tubuh sehat. Jika sudah tahu kalimat utamanya ada di akhir, berarti paragraf tersebut disebut dengan paragraf induktif. Contoh paragraf campuran seperti ini. Sebelum dikonsumsi, sayuran hijau sebaiknya dimasak terlebih dahulu secara benar. Sayuran yang akan dimasak sebaiknya dicuci dan dipotong-potong menurut selera. Sayuran tersebut jangan dimasak terlalu lama. Jika dimasak terlalu lama, kandungan zat gizinya akan berkurang. Oleh sebab itu, masaklah sayur hijau secara benar sebelum dikonsumsi.
Paragraf campuran adalah paragraf yang ide pokoknya ada di awal dan di akhir. Coba kamu perhatikan yang ada di awal. Sebelum dikonsumsi, sayuran hijau sebaiknya dimasak terlebih dahulu. Itu secara umum. Nah, nanti akan dijelaskan pada pada kalimat penjelasnya. Bagaimana cara memasak dan memotong sayuran dengan benar. Sudah dijelaskan kan? Kemudian pada akhir kalimat ada kata seperti ini, oleh sebab itu. Nah, itu juga termasuk kalimat utama karena berisi kesimpulan. Nah, itu tadi adalah contoh paragraf campuran. Nah, sekarang bagaimana cara mengembangkan satu ide pokok menjadi paragraf? Jika sudah ada satu ide pokok, langkah pertama yang dilakukan adalah menemukan kata yang sesuai dengan ide pokok tersebut. Pilihlah minimal 3 kata yang berkaitan dengan ide pokok. Mengapa harus 3? Kenapa tidak boleh 1? Karena dalam satu paragraf ada satu ide pokok dan lebih dari satu gagasan pendukung untuk menjelaskan ide pokok tersebut. Langkah kedua adalah mengembangkan kata menjadi sebuah kalimat. Langkah ketiga, merangkai kalimat-kalimat itu tadi menjadi paragraf dan kalimat yang padu. Langkah terakhir yaitu menambahkan kata penghubung agar paragraf mudah dipahami. Berikut adalah contohnya. Ide pokoknya adalah tulang adalah alat gerak pasif. Ide pokok. Kita mencari 3 kata yang berhubungan dengan kalimat itu. Kira-kira apa ya? Bergerak, otot, dan sistem gerak. Jika sudah menemukan 3 kalimat yang sesuai dengan 3 kata yang sesuai dengan kalimat, langkah selanjutnya adalah mengembangkan kalimatnya. Kata bergerak dikembangkan menjadi tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak tanpa bantuan otot. Kata otot dikembangkan menjadi otot adalah alat gerak aktif. Kata sistem gerak dikembangkan menjadi koordinasi antara tulang dan otot disebut dengan sistem gerak. Nah, jika sudah sampai pada tahap ini, langkah selanjutnya adalah menggabungkan ide pokok di awal dengan kalimat-kalimat yang sudah dikembangkan. Tulis dulu ide pokoknya. Tulang adalah alat gerak pasif. Lalu tambahkan kalimat penjelasnya. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan otot. Tambahkan kalimat penghubung atau kata penghubung. Sedangkan otot adalah alat gerak aktif. Koordinasi antara tulang dan otot disebut dengan sistem gerak. Nah, dari satu ide pokok sudah bisa menjadi satu buah paragraf. Nah, tugasmu nanti adalah membuat satu paragraf dengan satu ide pokok. Demikian pembelajaran dari Ibu kali ini. Semoga materi kali ini bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.